Cara kepribadian berpengaruh terhadap kebiasaan. Gen-gen Anda bekerja di bawah permukaan setiap kebiasaan. Sesungguhnya lah, di bawah permukaan setiap perilaku. Gen terbukti berpengaruh terhadap segala sesuatu. Dari jumlah jam Anda menonton televisi, sampai kemungkinan Anda menikah atau bercerai, atau kecenderungan Anda mengalami ketergantungan pada obat, alkohol, atau nikotin. Ada komponen genetik yang kuat tentang seberapa besar kepatuhan atau perlawanan Anda sewaktu berhadapan dengan otoritas, seberapa rentan atau kuat Anda menghadapi peristiwa-peristiwa yang memicu stres, seberapa proaktif atau reaktif kecenderungan Anda, dan seberapa asik atau bosan Anda ketika sedang mendapatkan pengalaman sensoris seperti menonton konser. Sebagaimana kata Robert Lomin, pakar genetika perilaku di King College London, justru sekaranglah kita harus berhenti menguji untuk melihat apakah bakat memiliki komponen genetik, karena sesungguhnya lah kita tidak dapat menemukan satupun yang tidak dipengaruhi oleh gen-gen kita. Sebagai gabungan kumpulan bakat genetik Anda yang unik akan menentukan kepribadian khusus Anda. Kepribadian Anda adalah perangkat karakteristik yang konsisten dari situasi ke situasi. Analisis ilmiah paling terbukti tentang bakat kepribadian dikenal sebagai Big Five yang diuraikan menjadi 5 spektrum perilaku. 1. Keterbukaan pada pengalaman. Dari rasa ingin tahu dan inventif di ujung satu sampai hati-hati dan konsisten di ujung lain. 2. Kehati-hatian. Dari terorganisasi dan efisien sampai santai dan spontan. 3. Ekstroversi. Dari senang bergaul dan bersemangat sampai senang menyendiri dan serius. Anda mungkin mengenalnya sebagai ekstrovert versus introvert. 4. Kecocokan. Dari ramah dan mudah berbela rasa sampai sulit dan egois. Neurotisisme. Dari cemas dan peka sampai percaya diri, tenang dan mantap. Kelima, karakteristik ini mempunyai dasar biologis. Ekstroversi misalnya dapat dilacak dari lahir. Ketika ilmuwan memainkan bunyi yang keras di bangsal bayi, ada bayi yang tertarik, sementara ada pula yang merasa terganggu. Ketika peneliti memantau anak-anak ini sampai dewasa, mereka menemukan bahwa bayi-bayi yang tertarik pada bunyi keras lebih mungkin tumbuh menjadi sosok ekstrovert. Bayi-bayi yang terganggu lebih mungkin menjadi sosok introvert. Orang yang sangat mudah menyesuaikan diri biasanya ramah, penuh pertimbangan dan hangat. Mereka juga cenderung memiliki kadar oksitosin alami lebih tinggi, sejenis hormon yang memainkan peran penting dalam pembentukan ikatan sosial, meningkatkan rasa percaya, dan bertindak sebagai antidepresan alami. Anda dapat dengan mudah membayangkan bagaimana orang dengan oksitosin lebih banyak mungkin cenderung membangun kebiasaan-kebiasaan seperti menulis ucapan terima kasih atau mengatur acara ramah tamah. Sebagai contoh ketiga, mari melihat neurotisisme, yaitu bakat kepribadian yang dimiliki oleh semua orang dengan tingkat bermacam-macam. Orang dengan kadar neurotisisme tinggi cenderung lebih cemas dan khawatir daripada yang lain. Bakat ini berkaitan dengan hipersensitivitas amigdala, bagian otak yang bertanggung jawab mendeteksi ancaman. Dengan kata lain, orang yang lebih peka terhadap petunjuk-petunjuk negatif di lingkungan mereka lebih mungkin mendapatkan nilai tinggi dalam neurotisisme. Kebiasaan kita tidak semata-mata ditentukan oleh kepribadian kita, tapi tidak ada keraguan bahwa gen mendorong kita ke arah tertentu. Preferensi kita yang berakar kuat akan membuat perilaku-perilaku tertentu lebih mudah bagi sebagian orang daripada bagi orang lain. Anda tidak harus meminta maaf atas perbedaan-perbedaan ini atau merasa bersalah karenanya, tapi Anda sungguh harus bekerja sama. Seseorang yang memiliki nilai rendah dalam kehati-hatian, misalnya, akan berpeluang lebih kecil untuk hidup rapi secara alami dan mungkin perlu mengandalkan rancangan lingkungan agar bertahan pada kebiasaan-kebiasaan baik. Sebagai pengingat bagi pembaca yang kurang dalam kehati-hatian, rancangan lingkungan adalah strategi yang kita bahas dalam bab 6 dan 12. Untuk mudahnya, Anda harus membangun kebiasaan-kebiasaan yang berpeluang bagi kepribadian Anda. Orang bisa mengalami cedera kalau berlatih seperti binaragawan. Tapi kalau Anda lebih suka panjat tebing atau bersepeda atau berdayung, bentuklah kebiasaan latihan yang sesuai dengan minat Anda. Jika teman Anda mengikuti diet rendah karbo, tapi Anda mendapati bahwa yang berhasil bagi Anda adalah diet rendah lemak,
Ambil yang lebih sesuai bagi Anda. Jika Anda ingin membaca lebih banyak, jangan malu kalau Anda lebih suka membaca novel romantis daripada non-fiksi. Baca apapun yang membuat Anda merasa puas. Anda tidak harus membangun kebiasaan-kebiasaan yang disarankan orang lain. Pilihlah kebiasaan yang paling sesuai dengan Anda, bukan kebiasaan yang paling populer. Ada versi untuk setiap kebiasaan yang dapat mendatangkan kegembiraan dan kepuasan pada diri Anda. Carilah kebiasaan harus dapat dinikmati supaya bertahan lama. Inilah gagasan pokok di balik hukum keempat. Menyesuaikan kebiasaan dengan kepribadian adalah awal yang baik. Tapi ini bukan akhir kisah kita. Mari mengalihkan perhatian untuk menemukan dan merancang situasi-situasi yang menguntungkan Anda secara alami.